Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pendaftaran bakal calon di 15 daerah masih sepi. Hari pertama hanya ada 2 pasang bakal calon yang mendaftar. Terdampak kemarau, warga Tulang Bawang memberi pakan kambing dengan pohon pisang. Kawanan pembobol belasan minimarket di Bandar Lampung ditembak kakinya. Lapor, apel, gelar pasukan operasi Mantap Praja Krakatau 2024. Persiapan pengamanan pilkada di sejumlah daerah di Lampung mulai digelar dalam operasi Mantap Praja Krakatau 2024. Di Kabupaten Mesuji, sekitar 200-an personil dari Polres diturunkan untuk mengamankan pilkada. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Haris menyatakan pengamanan pilkada melibatkan pasukan khusus dari Brimob, tentara dan polisi Pamong Praja. Mereka akan bekerja sama mengamankan pilkada mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. Ini kita semua melaksanakan apel gelar pasukan untuk operasi Mantap Praja Krakatau tahun 2024. Yang dilibatkan ada personil dari Polri, dalam hal ini adalah Polres, ditambah dengan bantuan Kompi dari Brimob Menggala, dan juga unsur TNI serta unsur-unsur Forkopimda beserta pendukungnya. Untuk perlibatan kekuatan yang masuk dalam OPS Mantap Praja Krakatau ini kurang lebih 2/3 dari keseluruhan kurang lebih 223 personil. Apel pasukan Mantap Praja Krakatau 2024 juga digelar di Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung mengerahkan kekuatan 2/3 pasukan atau setara 723 personil untuk mengamankan pilkada. Jumlah itu ditambah lagi oleh pasukan tentara dan polisi Pamong Praja. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Abdul Waras menyatakan hasil pemetaan keamanan tidak ada daerah yang tidak rawan konflik. Pengamanan di seluruhnya kecamatan akan diperlukan sama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pada pengamanan pilkada mendatang, polisi akan bekerja sama dengan aparatur pemerintahan mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga Pemkot. Ada 723 personil yang kita turunkan, harapan kita ini juga di backup oleh dari Dandim Kota Bandar Lampung, Pak Dandim sendiri hadir dengan Pak Ketua DPRD. Harapan kita bahwa pelaksanaan pemilu kada kali ini harapan kita bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif, dan sejuk. Tentu ini bukan hanya dibutuhkan peran dari aparatur keamanan saja, tetapi lebih kepada dukungan dari semua pihak. Masyarakat pun memegang peran penting untuk bisa menjaga kondusivitas. Luar biasa, ada Pak Ketua DPR, Pak Konsul lengkap, semuanya hadir. Harapan kita pilkada nanti aman, damai, demokrasi berjalan dengan baik. Sementara itu, Forkopimda Waikanan menyatakan siap mengamankan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak. Hal ini disampaikan jajaran Forkopimda dalam acara apel pasukan Mantap Praja Krakatau 2024 yang digelar di lapangan Pemda Waikanan. Personil yang dilibatkan lebih dari 200 polisi, tentara, polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan hingga Dinas Kesehatan. Selain itu, jumlah kendaraan taktis polisi, tentara, dan milik Pemkab juga turut disiagakan. Pemilihan kepala daerah 27 November tahun 2024, baik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Hari ini kita melaksanakan gelar pasukan. Jadi kita mau lihat kesiapan kita dalam pengamanan pemilihan kepala daerah
tahun 2020. Jadi kita lihat beberapa pasukan sudah disampaikan tadi, ada pasukan dari TNI, ada pasukan dari Polri, kemudian nanti kita juga akan membantu Pol PP dan sebagainya, kemudian kesehatan segala macam. Selain gangguan keamanan, pelaksanaan pilkada di Waikanan juga mewaspadai terjadinya bencana alam, tanah longsor dan banjir. Sebab banyak permukiman di kabupaten ini yang berada di daerah terpencil di wilayah perbukitan dan dekat sungai besar yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Tim Liputan melaporkan dari Mesuji, Bandar Lampung, Waikanan. Masih dari informasi persiapan pilkada, Bawaslu Lampung menggelar lomba gerak jalan pramuka tematik yang diikuti oleh 103 regu dengan peserta lebih dari 2.000 pelajar SMA dan SMK. Menurut pihak Bawaslu, lomba digelar untuk menyosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula, sebab sebagian pelajar SMA dan SMK telah memiliki KTP sehingga mereka memiliki hak suara pada pilkada mendatang. Lomba ini juga untuk menyiarkan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Jadi semangat kita adalah untuk memperkuat, mensiarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda kita. Karena kami meyakini bahwa insan-insan pramuka itu dilandasi oleh dasar dharma pramuka, sehingga kita ingin juga pilkada kita itu mengadopsi nilai-nilai itu, nilai-nilai jujur, nilai-nilai kompetisi dan seterusnya. Oleh karena itu kami didukung penuh oleh keluarga pramuka Lampung untuk berkolaborasi mempersembahkan acara ini pada kita sekalian. Lomba pramuka yang diinisiasi Bawaslu baru pertama digelar dan menyita perhatian banyak warga untuk menontonnya. Warga berharap pilkada mendatang berjalan damai, menyenangkan tanpa memecah persatuan dan kesatuan seperti yang diperagakan anak-anak pramuka yang terus bersatu kompak. Artinya di sini suasana yang ini mungkin belum pernah, jadi dengan adanya mereka itu bisa antar sesama mereka sendiri juga dia selaku ya juga bisa nantinya sama adik-adiknya gitu. Seperti diketahui, pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung yang akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan warga miskin di Desa Waspada, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat antri mendapatkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Total dana yang diterima warga sebesar Rp600.000 untuk periode bulan Juli dan Agustus. Bantuan untuk membantu meringankan perekonomian warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah pusat seperti PKH dan BLT lainnya. Ambil bantuan BLT. Dari mana? Dari Pekon. Pekon apa, Mbak? Pekon Waspada. Waspada. Berapa bulan? 2 bulan. Berapa nominalnya? 600. Sebelumnya sudah pernah dapat? Sudah. Oh, sudah berapa kali dalam 2024 ini? Sudah 3 kali. 3 kali sama ini ya? Seneng nggak? Alhamdulillah senang. Rencananya uangnya digunakan buat apa, Mbak? Makan sehari-hari sama untuk anak sekolah. Anak sekolah juga ya? Memang anak sekolahnya kelas berapa? TK. TK ya? Terbantu, Mbak ya? Iya. Sangat terbantu. Mbak, harapan kedepannya seperti apa? Ya harapannya kalau bisa ditambah lagi. Prioritas BLT yang kami salurkan sebanyak 24 KPM kita ambil dari data P3KE yang mana data P3KE ini masyarakat yang tidak mampu ya tentunya, kemudian
yang 24 KPM yang kita salurkan melalui dana desa ini sebanyak 24 KPM kita ambil dari data P3KE yang mana 24 KPM ini tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Total terdapat 24 warga miskin yang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Nantinya bila mereka dinilai sudah berkembang dan ekonominya meningkat, maka bantuan sosial ini akan dihentikan dan dialihkan ke warga miskin lain. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Musim kemarau menyulitkan peternak mencari pakan sebab banyak rumput dan dedaunan yang kering. Untuk menyiasati supaya ternaknya tidak mati kelaparan, para peternak pun harus membuat pakan alternatif. Salah satunya yang dilakukan Abdul Mungin, peternak kambing di Desa Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, Tulang Bawang. Ia mengganti rumput dan daun untuk pakan ternak dengan pohon pisang. Meski tidak berdampak bagus untuk perkembangan ternaknya, setidaknya ini bisa mencegah ternak mati kelaparan. Sebelum diberikan ke kambing, pohon pisang dicacah supaya mudah dimakan kambing. Sampean pakane tepung iki setiap hari mencari atau piye, Pak De? Yo, enggak setiap hari, nggak campur-campur, menanyes. Emang untuk saat ini golek suket angel apa, Pak? Angel lah. Karena musim apa, Pak? Musim kemarau apa kepiye? Kemarau panjang. Untuk selain teko debok pisang iki apa wae, Pak De, untuk panganan wedhus iki, Pak? Yo, campur-campur. Oh, campur-campur. Yo suket, yo godhong karet. Untuk kambingnya sendiri enak piro, Pak De? 11. Untuk pakan biasanya sehari menghabiskan berapa batang pohon, Pak De? Enggak tiap hari nih, enggak tentu, ya cuma campur-campur aja. Selain pohon pisang, Abdul Mungin juga memberikan daun pohon karet untuk pakan ternak. Meski kambing tidak terlalu lahap, namun lama-kelamaan daun itu juga akan habis dimakan kambing peliharaannya. Di Tulang Bawang sudah sekitar 2 bulan tidak ada hujan. Dampaknya peternak kambing, sapi, dan kerbau kesulitan mencari pakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.